Silakan Pak Frans. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di Zoom maupun yang berada di channel-channel YouTube. Selamat sore buat Bapak Ibu yang berada di Amerika. Jumpa lagi dengan kami di dalam renungan pagi oleh tim Walk Tema Adonai. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan masuk dalam renungan pagi dengan mengangkat satu pujian dengan sebuah lagu. Kami persilahkan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut, tak bertelutut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Bu atas pujiannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang baik, pagi ini kami datang lagi ke hadirat untuk berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada hidup kami dalam seharian ini. Pagi ini pula kami anak kembali berkumpul untuk membaca dan mendengar renungan firman. Curahkanlah kepada kami roh pengertian, agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman yang tertulis dalam kitab Wahyu ini.
Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadikan kami selalu sabar dan tabah di dalam kasih karunia-Mu. Juga dapat terus menumbuhkan iman percaya kami di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati juga Bapa semua pelayan yang terlibat sehingga renungan pagi ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam renungan pagi ini pula kami panjatkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Bapa dapat mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Pembacaan kitab akan dibacakan oleh Ibu Heni. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah sampai pembacaan kitab Wahyu yang ke-7. Temanya adalah orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah dan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dan suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Issakhar 12.000. Dari Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin.
Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dari mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Amin. Terima kasih Bu Eni. Bacaan firman Tuhan bagi kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan renungan firman yang telah dibacakan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilahkan Bapak Pendeta. Terima kasih Bu Eni, Pak Frans yang sudah memulai acara ini. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita percaya bahwa kalau kita dapat bangun dari tidur bertemu dengan pagi yang cerah dengan udara yang segar, itu semua adalah anugerah Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagian demi bagian dari pasal yang sudah dibacakan oleh Ibu Heni tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dari tulisan atau kalimat-kalimat itu. Dan kalau secara keseluruhan pasal 7 ini merupakan satu sisipan di antara penghukuman yang Tuhan sedang curahkan ke atas bumi. Pasal 6 berbicara tentang 6 materai yang sudah dibuka, dan itu semua penghukuman yang maha dahsyat yang dicurahkan Tuhan ke atas muka bumi. Pasal 8 itu nanti pembukaan materai yang ke-7, tetapi di dalam materai yang ke-7 itu daftar dari sangkakala, sangkakala yaitu bentuk-bentuk penghukuman baru yang Tuhan akan curahkan ke atas muka bumi, dan itu mengalami satu eskalasi intensitas, peningkatan dari kualitas hukuman itu. Nah, itu yang membuat Yohanes, ini dalam sedikit tangkapan emosi saya, merasa sedih, merasa susah oleh karena sepertinya tidak akan ada orang yang bisa lolos dari penghukuman itu. Ya, tentu di dalam keterbatasannya sebagai manusia, hanya melihat dahsyatnya penghukuman itu, maka akan sangat sedikit kemungkinan ada orang-orang yang dapat diselamatkan. Ya, tetapi dari pasal 7 ini kita melihat ada satu pernyataan atau penyingkapan Tuhan yang memberi penghiburan kepada Yohanes yang sedih melihat murka demi murka yang dicurahkan itu. Nah, jadi makanya saya katakan ini sisipan oleh karena
Di pasal 6 bicara tentang penghukuman, pasal 8 bicara tentang penghukuman atau murka, namun di dalam pasal 7 ini tidak berbicara tentang murka. Nah, ada dua bagian di dalam pasal 7 ini. Yang pertama adalah pemeteraian. Ya, itu yang dulu kita bahas. Tetapi sebelum itu kita harus juga membaca kalimat-kalimat sebelumnya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya. Angin bisa ditahan. Ya. Kalau di dalam kitab Salomo, ya, di pengkhotbah itu menjaring angin. Siapa yang bisa menjaring angin? Siapa yang bisa menahan angin? Ya. Dalam pernyataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, engkau tahu dari mana dia datang, tetapi engkau tidak tahu kemana dia pergi. Artinya angin itu sesuatu yang bebas, yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi ternyata pasal 7 ayat 1 ini menjelaskan kepada kita bahwa angin pun itu sebenarnya ada di dalam kendali daripada Tuhan. Karena malaikat-malaikat yang ditugaskan di sini itu bekerja berdasarkan otoritas yang dari Tuhan. Ya, jadi angin dihentikan, tidak bertiup. Semuanya diam. Dan ini tentu merupakan sesuatu masalah juga bagi kehidupan di bumi, khususnya manusia, karena ya dalam masa itu tidak ada udara yang bisa dihirup. Ya, cuma di sini tidak disebutkan berapa lama, tapi nanti di tempat lain di dalam pasal-pasal yang akan datang kita akan melihat bahwa ada saatnya di mana manusia itu tidak bisa menghirup udara karena ditahan, dan itu ada periode waktunya di situ ya. Nah, tapi sampai di sini dulu saya mau perlihatkan bahwa angin itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin itu, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Nah, ini ayat-ayat referensi yang memperlihatkan bahwa betapa segala sesuatu yang bergerak di alam semesta ini, termasuk angin, itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Ya, di dalam Daniel pasal 7 ayat 2, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Nah, jadi angin itu satu sisi merupakan anugerah Tuhan, tetapi pada sisi yang lain bisa menjadi alat untuk melaksanakan penghukuman di dalam kisah Yesaya dan Daniel tadi itu. Tetapi intinya yang saya sampaikan di sini adalah bahwa Tuhan pengendali alam semesta. Itu sebabnya ketika saudara membaca di dalam Injil, ketika Tuhan Yesus mau menyeberang di laut Tiberias itu, Danau Tiberias itu, dikatakan karena begitu letihnya, begitu lelahnya, sampai dia ketiduran di buritan kapal itu. Lalu sekonyong-konyong datanglah angin menghempas danau dan kapal itu, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Nah, dari mana angin itu? Dalam penafsiran saya, saudara, ini adalah pengaturan dari Yesus. Ya. Dia memerintahkan angin itu untuk datang menerpa Danau Tiberias itu, yang kemudian menimbulkan gelombang yang besar dan menerpa perahu murid-murid itu, dengan tujuan untuk menguji sejauh mana iman dan pengenalan murid-murid itu kepada Yesus.
Dan ternyata sampai pada saat itu, iman yang diharapkan oleh Yesus itu belum ada di dalam kehidupan murid-murid. Nah, tetapi yang saya mau tekankan adalah angin itu bergerak sesuai dengan peraturan Tuhan. Ya, jadi jangan saudara ragu tentang kekuasaan Tuhan itu. Itu sebabnya ketika laut Tebrau itu terbelah dua, itu bukan juga sesuatu yang tanpa proses alami itu. Itu Tuhan mendatangkan sebuah angin yang besar, lalu kemudian dia membelah laut itu. Nah, jadi angin ada di dalam kendali Tuhan. Alam semesta ada di dalam kendali Tuhan. Hidup saudara ada di dalam kendali Tuhan. Nah, jadi ini harus menjadi satu kekuatan iman bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada di dalam kendali Tuhan, dan karena itu saya percaya saya ada di dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, jadi di sini ditunda dulu penghukuman itu oleh karena harus ada pemberian tanda khusus kepada orang-orang yang memiliki iman. Mulai dari berawalnya masa tribulasi itu, sejak saat itu orang-orang ini telah beriman kepada Tuhan, dan kemudian mereka ini harus diperlakukan secara khusus, secara istimewa pada hukuman-hukuman atau peristiwa-peristiwa murka yang selanjutnya. Itu di dalam ayat yang ke-3. Dan ini ternyata saudara-saudara merupakan sesuatu yang sudah sering juga terjadi di kalangan nabi-nabi, dilihat oleh nabi-nabi. Ya, seperti di dalam Yehezkel pasal 9, firman Tuhan kepadanya, ayat yang ke-4 dan 6. Berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Ya, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudus, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, jadi pada dalam penglihatan Yehezkel itu juga sudah dilihat bagaimana ada penghukuman yang akan dicurahkan oleh Tuhan ke atas muka bumi ini, di mana manusia itu akan dibunuh, tetapi ada orang-orang yang terluput dari pembunuhan itu, yaitu orang-orang yang di dahinya tertulis tanda huruf T. Nah, saya tidak dapatkan data-data sampai sejauh ini tentang huruf T itu, tetapi yang pasti di sini adalah satu tanda khusus, ya, yang kemudian ketika malaikat menemukan orang ini, maka orang itu tidak akan dimusnahkan, tetapi dibiarkan hidup, bahkan jangan disentuh. Nah, demikianlah akan diperlakukan kepada suku-suku Israel yang jumlahnya adalah 144.000. Nah, ini angka yang jelas ditegaskan, 144.000. Nah,
Saya sempat mempertanyakan ini di dalam pikiran saya ketika saya membaca buku-buku tafsir baik eskatologi maupun wahyu dari yang ditulis oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kitab wahyu itu simbolik. Karena itu 1000 tahun di pasal 20, di pasal 20 itu bukan menunjuk kepada angka 1000 itu, tetapi itu merupakan lambang atau simbol dari satu periode waktu yang tidak tertentu, tetapi jangka waktu yang panjang. Nah, itu pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang anti kerajaan 1000 tahun itu. 1000 itu bukan angka bilangan, tetapi 1000 itu angka simbolik. Nanti kita akan ke sana. Nah, lalu kalau 1000 itu merupakan lambang dari satu kurun waktu tertentu, nah kalau 144.000 ini apa ini? Ini kan bicara mengenai jumlah kelipatan 1000 ini. Nah, gitu kan? Orang-orang yang menafsirkan Alkitab itu secara alegori harus konsisten. Dari awal sampai akhir harus ditafsirkan dengan pola yang sama. Nah, kalau 1000 itu mereka tidak maknai dengan angka 1000, bilangan 1000, maka 144.000 ini menunjuk kepada apa? Kan itu. Nah, tetapi bagi saya, saudara-saudara, 144.000 di sini adalah angka bilangan. Caca jiwa ini menunjuk kepada 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Jadi ini tidak perlambang, tidak simbolik, tetapi ini angka yang literal. Nah, kemudian ada 12.000 dari semua suku Israel. Nah, itu saya tidak perlu jelaskan di situ, tetapi yang saya mau jelaskan di sini adalah mengapa suku Dan itu tidak ada di dalam daftar ini. Ini juga dipertanyakan di kelas-kelas yang onsite, yang reguler gitu. Ini juga dipertanyakan di channel-channel YouTube. Dan ini juga dipertanyakan di dalam buku-buku yang kemudian dijelaskan oleh penulis buku itu sendiri. Nah, mengapa suku Dan? Bukankah suku Dan itu anak kandung dari Yakub? Yang juga memang dituntun oleh Tuhan di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua memasuki dan akhirnya mendapatkan warisan dari tanah Kanaan. Nah, tetapi setelah saya pelajari, saudara-saudara, ya ini penafsiran. Yang pertama di dalam Alkitab yang saya temukan adalah yang memprakarsai masuknya penyembahan berhala ke dalam suku-suku Israel itu adalah suku Dan. Dia pergi ke sebuah rumah, di dalam rumah itu ada patung-patung berhala, ada imam-imam di sana yang melakukan pelayanan keimaman kepada berhala itu dirampas, ya, terafim atau patung-patung pahatan dari batu itu dirampas oleh suku Dan, dibawa ke kampung mereka atau ke tempat kediaman mereka, beserta juga dengan imam-imamnya langsung itu dibawa, lalu kemudian dia menyembah kepada berhala-berhala itu. Ya, jadi suku Dan adalah suku yang memprakarsai timbulnya penyembahan berhala di kalangan suku-suku Israel yang lainnya. Yang kedua, ketika Yosua telah membagi tanah Kanaan itu berdasarkan dengan suku-sukunya, termasuk Dan, maka Dan ini merasa tidak puas dengan apa yang sudah dibagikan itu oleh Yosua, tentu berdasarkan dengan petunjuk dari Tuhan. Lalu suku Dan ini menginvasi pegunungan Efraim, yang itu notabene adalah hak waris kepada Efraim. Itu diinvasi, diduduki
Nah, ini satu kesalahan yang kedua yang saya lihat dari suku Dan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan karena dia tidak puas dengan tanah pembagian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, tetapi kemudian dia menginvasi bagian-bagian orang lain. Dan ketika Israel telah terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, maka suku Dan itu memberikan wilayah mereka untuk menjadi pusat pendirian tempat peribadatan kepada berhala-berhala dari dari Israel bagian utara. Satu di Betel, satu di Dan. Didirikanlah di situ patung lembu emas, lalu orang Israel, ya kita kenal orang Samaria itu, datang untuk menyembah ke situ. Nah, jadi suku Dan melakukan dua kesalahan itu, dan ini ini dosa yang besar di mata Tuhan. Dan ada penafsir yang lain, tetapi ini saya juga masih sedang mendapatkan data-data bahwa suku Dan inilah yang akan melahirkan antikris itu. Dari suku Dan inilah akan datang antikris yang berkuasa dalam periode 1 kali 7 masa nubuatan kitab Daniel itu. Nah, jadi itu alasan-alasan yang secara tafsir ya saya ungkapkan bahwa kenapa Dan tidak masuk dari suku-suku yang dimeteraikan ini, oleh karena kesalahan-kesalahan yang fatal yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya dengan setia kepada Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakob. Ya, itu saya kira itu saja untuk perikop yang pertama. Nah, perikop yang kedua berbicara tentang akhir dari masa tribulasi itu. Nah, ini Yohanes masih ada di awal-awal. Dan masih di awal-awal itu malapetaka sudah begitu mengerikan. Sehingga seperti yang saya ungkapkan tadi itu bahwa Yohanes itu dalam dirinya ada satu kesedihan oleh karena apakah mungkin ada orang yang bisa lolos dari murka anak domba yang maha dahsyat itu. Ya, karena itu maka kita melihat di sini Tuhan membawa Yohanes ke ujung dari masa tribulasi itu dengan mengarahkan pandangannya ke udara. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Dari berbagai suku berdiri di hadapan anak domba, berpakaian putih dan memegang daun palem, ya, satu bentuk penyembahan yang menjadi juga tradisi bangsa Israel pada waktu itu kepada orang-orang yang dikagumi, kepada Allah yang mereka kagumi itu. Nah, ini saya mau saudara melihat jenis-jenis kalimat yang berikut ini menandakan mengapa orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa di masa tribulasi itu mereka berdiri di hadapan anak domba itu. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan. Ya, saya baca dari bahasa Inggris King James Salvation. Saya telusuri ke bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata soteria memang. Ya, soteria. Bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Jadi ternyata soteria atau keselamatan itu juga merupakan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ya, bukan keselamatan dalam arti diselamatkan, tetapi suatu bentuk pujian. Ya.
seperti kemuliaan, hormat. Ya sama, dia ada kalimat-kalimat berikutnya ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Nah ini, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah jadi, sebagaimana malaikat-malaikat itu mempersembahkan pujian dan syukur, mempersembahkan kemuliaan kepada Allah, kepada anak domba, di ayat yang ke-10, demikian jugalah orang-orang dari segala bangsa suku bangsa itu menyanyikan satu pujian pengagungan, keselamatan, kemuliaan, hormat, dan kuasa. Saya baca dari bahasa daerah saya itu tidak dipakai kata keselamatan di situ, tapi memang dipakai memberi kemuliaan kepada Tuhan. Nah, jadi orang-orang itu sedang berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah, dan melayani Tuhan. Nah, siapakah orang-orang itu? Nah, ini dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada Yohanes. Nah, maka kata Yohanes kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, ya. Tuhan mengetahuinya. Tidak perlu dijawab, engkau sendiri yang tahu tentang itu karena aku tidak tahu. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi kesusahan itu teramat sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya. Dikatakan di dalam kitab Daniel, juga di dalam kitab-kitab yang lain, bahwa baik sesudah peristiwa masa tribulasi itu ataupun sebelumnya, tidak ada malapetaka yang sedahsyat itu. Tetapi ternyata masih ada orang dan tetap ada orang-orang yang bertahan beriman kepada Tuhan Yesus walaupun harus mengalami penderitaan yang teramat sangat itu. Nah, jadi keselamatan di dalam masa tribulasi. Itu di buku saya, Kingdom Citizen, itu saya bahas juga ini secara detail ya. Kalau saudara mau memperdalam doktrin keselamatan, beli buku saya itu. Dan mereka mencuci jubah mereka. Nah ini, mencuci. Satu tindakan aktif. Ya, satu tindakan aktif. Dan membuatnya putih. Nah, apa pakaian-pakaian putih di sini adalah perbuatan-perbuatan yang mereka tunjukkan, yang mereka ungkapkan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus pada masa tribulasi itu. Kepercayaan mereka itu adalah kepada Yesus, kepada darah Yesus. Tetapi kepercayaan kepada Yesus tidak sama seperti kita yang ada di zaman anugerah ini. Kita percaya dan sesudah itu kita disucikan oleh darah anak domba Allah. Tetapi bagi orang-orang yang ada pada zaman tribulasi masa kesusahan besar itu, mereka beriman kepada darah anak domba. Tetapi untuk bisa meraih keselamatan yang dijanjikan itu, mereka sendiri harus menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan dari hidup mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, karena itu mereka dibunuh, darah mereka sendiri dicurahkan, atau darah mereka sendiri menjadi penebus bagi jiwa mereka sendiri. Oleh karena apa? Karena mereka berada di satu zaman yang bukan lagi zaman anugerah, tetapi masih tetap ada peluang untuk memperoleh keselamatan. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa orang-orang yang selamat, yang lolos dari masa kesusahan yang besar itu
adalah orang-orang yang baru beriman ketika gereja telah diangkat, kesusahan di bumi dimulai, dan selama mereka hidup, itu mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka itu dengan rela untuk menanggung penganiayaan, siksaan, bahkan pembunuhan. Nah, itu proses keselamatan yang dialami oleh orang-orang pada masa tribulasi. Nah, jadi iman tetap iman itu tetap landasannya, tetapi iman plus. Kalau kita hanya iman saja, tetapi bagi mereka iman plus perbuatan. Nah, itu. Ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Ya. Kalau kita nanti sampai di langit baru, bumi baru, bait suci di sini bukan lagi bangunan, tetapi kehadiran Allah itu sendiri sudah merupakan bait suci. Dan mereka ini akan berdiri di hadapan Tuhan, melayani Dia siang dan malam. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Nah, membentangkan kemah di sini di dalam versi yang lain itu memberi perlindungan, menaungi mereka bagaikan awan sehingga matahari tidak akan menyakiti mereka lagi. Yaitu di ayat 11. Jadi orang-orang yang sudah mempertaruhkan nyawanya karena iman kepada Yesus pada masa tribulasi ini, pada akhirnya diperlihatkan kepada Yohanes bahwa mereka itu akan menikmati satu kehidupan yang sama baiknya dengan orang-orang yang percaya pada zaman anugerah. Jadi karena itu Yohanes tidak usah sedih, nggak usah susah hati oleh karena penghukuman ini memang berat, tetapi itu hanya diberlakukan bagi orang-orang yang tidak percaya, namun orang-orang yang percaya itu akan dilindungi dan akan diberikan kepada mereka suatu keadaan hidup akhir yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesukaan, karena mereka diperkenankan, dilayakkan untuk berdiri di hadapan takhta Allah yang Maha Suci, melayani Dia siang dan malam. Ya, mereka tidak akan menderita lapar lagi dan dahaga lagi. Mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi. Yang artinya secara kebutuhan ekonomi itu tercukupi, tetapi dalam masa 1000 tahun ya di situ, namun kita tidak tergantung lagi kepada itu. Hidup kita bukan lagi berorientasi kepada makan dan minum, tetapi orientasi hidup kita itu adalah mengabdikan diri kepada yang duduk di atas takhta dan anak domba itu. Jadi kita tidak lagi, saya mau kerja supaya saya dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ya, itu pemikiran sekarang ini. Nanti pemikiran kita bukan lagi ke situ. Karena pikiran kita itu tertuju kepada Dia yang duduk di atas takhta dan anak domba yang sudah menang itu. Nah, karena itu ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa nanti di surga ada orang yang tinggal di BTN, ada yang tinggal di real estate, ada yang tinggal di rumah-rumah mewah, itu adalah orang-orang yang pikirannya pikiran duniawi, semua kehidupannya dikuasai dengan hal-hal duniawi, sehingga surga pun itu diasumsikan seperti dunia di mana ada kelas-kelas ekonomi di sana. Ya, ada ekonomi lemah, ekonomi menengah, ekonomi tinggi gitu ya, mapan. Itu pemikiran-pemikiran dunia yang dibawa masuk surga, dan itu bukan ajaran saya, tetapi ajaran dari pendeta-pendeta tertentu yang saya baca, yang saya dengar di YouTube. Dan saya ajarkan kepada saudara
Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan makan dan minum kita, tetapi ingat, kita sudah dalam tubuh kemuliaan, tidak lagi tergantung kepada makanan dan minuman. Kita sekarang tergantung kepada Dia yang duduk di atas takhta dan anak domba yang telah menang itu, dan karena itu segenap hidup kita hanya baktikan untuk Dia sampai selama-lamanya. Ya, saya masukkan di situ beberapa implikasi, ya. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, ya. Mengalami satu perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu, ya, akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi kehidupan kita itu sepenuhnya di bawah tanggung jawab Allah. Kita tidak lagi memikirkan apa yang akan kita makan besok dan seterusnya. Itu sudah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Allah. Sekalipun itu tidak lagi mutlak, tetapi disediakan Allah. Dan yang kita harus lakukan adalah memuji, menyembah, melayani Dia siang dan malam. Nah, ini satu keadaan akhir dari orang-orang yang bertahan dalam masa tribulasi itu. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sukacita menggantikan duka cita. Ya. Jadi susah, menderita, sengsara. Tetapi itu keadaan yang mereka harus lewati sebagai orang-orang yang baru percaya ketika kenyataan Yesus itu sudah di depan mata mereka. Ketika masih datang dengan firman, orang-orang ini mengeraskan hati, mengeraskan kepala, tidak mau membuka hati bagi Sang Mesias. Nah, tetapi ketika Yesus itu sudah datang langsung kepada mereka, mereka tidak bisa berdalih lagi. Sungguh Dia ini adalah anak domba yang menanggung dosa seisi dunia. Sungguh Dia inilah Mesias, anak Daud yang dijanjikan itu, yang datang untuk menebus orang-orang berdosa dari neraka, dari penghukuman kekal kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, kemudian mereka menjalani hidup selama 7 tahun itu penuh dengan penderitaan. Ada yang di awal-awal dia sudah mati seperti yang kita baca di dalam pasal 6. Tetapi kemudian ada yang masuk ke tengah-tengah, ada di akhir-akhir masa tribulasi. Itu pembunuhan demi pembunuhan itu berlangsung secara terus-menerus, ya. Tetapi itu adalah bagian yang harus mereka lalui sebagaimana yang disyaratkan Tuhan untuk mereka memperoleh keselamatan yang diharapkan itu. Nah, itulah saudara-saudara yang saya bisa ungkapkan dari Wahyu pasal 7. Ya, 12 suku bangsa Israel dimeteraikan untuk menjadi saksi Tuhan di sepanjang masa tribulasi itu. Suku Dan itu tidak dimasukkan sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan karena mereka adalah pelopor penyembahan berhala bagi bangsa Israel dan sponsor dari penyembahan kepada berhala dan juga kejahatan yang mereka lakukan terhadap saudara mereka sendiri, yaitu mencaplok warisan yang bukan haknya. Nah, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya kita semakin percaya kepada Tuhan sekarang ini. Ya, saya selalu katakan kalau nanti malam Tuhan datang, besok kita akan masuk di dalam situasi ini, maka kita adalah orang Kristen yang sangat rugi, yang malang. Oleh sebab itu, maka hari ini, saudara, kuatkan imanmu kepada Yesus. Ya, ada tantangan, ada masalah. Tantangan yang saudara hadapi sekarang itu tidak seujung kuku dari tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang baru percaya pada masa tribulasi. Karena itu kita bersyukur
bahwa penderitaan yang kita alami sekarang itu bukan merupakan penghukuman, bukan harga keselamatan, tetapi penderitaan yang kita hadapi dan alami sekarang itu adalah proses untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah merenungkan sebagian firman Tuhan yang boleh memperlihatkan kepada kami satu keadaan yang penuh dengan kedukaan, penuh dengan malapetaka pada masa tribulasi. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa kami tidak perlu meneteskan darah kami untuk kami diselamatkan, oleh karena darah Yesus itu sudah sangat cukup untuk menyucikan kami dari segala dosa dan menebus kami dari kuasa-kuasa jahat dan menjadikan milik Allah untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah ditabur, itu kiranya disirami oleh Roh Kudus, sehingga dapat bertumbuh, kemudian berbuah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saya kembalikan kepada Bapak Frans. Iya, Pak Frans. Monitor nggak Pak Frans? Terima kasih Pak Pendeta atas renungan di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selanjutnya kita akan menaikkan lagi satu pujian dengan sebuah lagu. Kami persilahkan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya.
putar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Terima kasih atas pujiannya. Satu syair lagu yang bagus, yang kehidupan hanya diputar sekali. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kita terlambat. Mari kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ada pengumuman yang berada di channel YouTube yang ingin menaikkan doa syafaat bisa bersama-sama kami dalam Zoom meeting Jemaat Adonai. Kita sama-sama menaikkan doa syafaat pada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mengangkat kedua tangan kita agar kita memperoleh berkat dari dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami dapatkan melalui ibadah kopi pagi bersama Yesus. Kami berterima kasih untuk roti kehidupan yang sudah mengenyangkan jiwa kami, sehingga kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Meteraikan firman-Mu, dan kiranya kami senantiasa juga diberikan kesetiaan untuk terus melayani Tuhan di dalam bidang dan bagian manapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar kami akan berpisah, akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di sepanjang hari ini. Kami mohonkan tangan Tuhan juga yang akan menuntun memberkati kami, sehingga semua yang kami lakukan hari ini berkenan menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri aktivitas doa kami pada pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara
saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan pagi hari. Sampai jumpa lagi di esok hari dengan waktu yang sama. Kita akan membaca dan mendengarkan lagi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu untuk besok pasal yang ke-8. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.